Sekarang kita akan membahas tentang bahasa di seluruh ASEAN yang dianggap bahasa Melayu oleh Malaysia. Atas dasar itulah Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu Asia Tenggara. Malaysia mengusulkan kepada seluruh negara ASEAN untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Hal itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Indonesia. Orang Indonesia tentu saja tidak mau bahasa Indonesia dianggap bahasa Melayu. Pada dasarnya bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu, tapi bukan Melayu Malaysia, melainkan Melayu bagian barat wilayah Indonesia. Sedangkan penuturan bahasa Melayu itu pun ada sedikit perbedaan di setiap wilayahnya masing-masing. Dengan kata lain bahasa Indonesia tidak bisa dianggap bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia sudah digabungkan dengan bahasa daerah di semua suku di Indonesia. Sekarang mari kita perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Orang Malaysia menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Sedangkan orang Indonesia menganggap bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Dari segi pemahaman orang Indonesia banyak yang tidak paham bahasa Melayu. Sedangkan orang Malaysia memahami bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti, sedangkan bahasa Melayu terkadang membingungkan. Perkembangan bahasa Melayu pun juga berbeda dengan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan di seluruh dunia. Sedangkan bahasa Melayu tergolong bahasa daerah di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, bahasa Melayu memang sudah dipakai dari abad ke-7, semasa kerajaan-kerajaan dahulu. Setelah masuknya Inggris ke Malaysia, bahasa Melayu mulai mengalami perubahan, dengan ditambahnya bahasa Inggris ke dalam bahasa Melayu. Bahkan hingga saat ini orang Malaysia sering kali menggabungkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Malaysia tidak menyadari bahwa bahasa Melayu adalah bahasa warisan nenek moyang mereka? Bahkan ada pelarangan memakai bahasa Melayu, sedangkan mereka orang Malaysia. Seperti yang kita ketahui, di Malaysia banyak kita jumpai orang yang menggunakan bahasa Inggris, terutama para pendatang seperti orang India, orang Cina dan masih banyak lagi. Bahkan mereka tidak mengerti bahasa Melayu. Bagaimana mungkin orang Indonesia bisa menerima bahasa Melayu dijadikan bahasa kedua di ASEAN jika bahasa Malaysia susah dipahami? Dilihat dari penutur bahasa di dunia saat ini, bahasa Indonesia lebih banyak dibandingkan bahasa Melayu. Dengan kata lain Indonesia lebih cocok dijadikan bahasa kedua di ASEAN, tetapi itu hanya sekedar saran. Lantas kenapa Perdana Menteri Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN? Dikarenakan Malaysia hanya ingin dianggap lebih baik dibandingkan negara lain. Seorang profesor Malaysia menganggap semuanya Melayu. Orang Bugis Melayu, orang Jawa Melayu, orang Minang Melayu, orang Aceh Melayu. Jika semuanya dianggap Melayu, sudah pasti orang Indonesia membantahnya. Tidak semua suku di Indonesia itu Melayu. Profesor Malaysia ini perlu belajar tentang suku yang ada di Indonesia. Indonesia itu luas, tidak hanya suku Jawa, suku Bugis, suku Minang tetapi masih banyak lagi suku yang belum Anda tahu. Itu hanya baru suku saja, belum lagi adat istiadat yang ada di setiap suku itu sendiri. Mungkin profesor ini menganggap bahasa Melayu itu adalah suku Melayu. Setiap orang yang menggunakan bahasa Melayu dianggap suku Melayu. Hal itu tentu saja tidak benar. Semua orang Indonesia tentu tidak mau disebut orang Melayu, sedangkan orang Indonesia bukan hanya orang Melayu saja.
Profesor ini menuturkan kalau Melayu itu identik dengan Islam. Lahir sebelum atau sesudah kemerdekaan dan menggunakan bahasa Melayu. Bahkan Arab dan Pakistan pun disebut Melayu. Tetapi kenyataan yang sebenarnya, apakah orang Arab mau disebut Melayu? Orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Kemudian yang keempatnya, lahir sebelum Hari Merdeka. Sama ada di Persekutuan atau Singapura, atau pada Hari Merdeka, telah bermustautin di Persekutuan atau Singapura. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu. Tadi kan saya sebut. Jawa pun dikira Melayu. Bugis itu Melayu. Bugis itu Melayu. Banjar juga disebut Melayu. Minangkabau memang Melayu. Aceh pun Melayu. Aceh memanglah. Arab, Pakistan semua Melayu. Kalimat yang dilontarkan profesor ini tentunya membuat orang Indonesia tidak sependapat dengannya. Sudah pasti orang Indonesia punya pendapatnya masing-masing. Sekian ulasan kali ini, semoga kita selalu bijak dalam mengambil keputusan. Saksikan terus video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.